Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal fi ba'di ma'asil uyun, di sebagian maksiat-maksiat mata. Wa min ma'asil aini, dan dari maksiatnya mata, an-nadharu ilan nisa'il ajnabiyyati, yaitu melihat kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Perempuan yang boleh untuk dinikahi, perempuan yang apabila menyentuh membatalkan wudu, itu mahram namanya. Kesalahan banyak mengatakan muhrim, katanya bukan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram, tapi mahram. Wahya wairul mahrami, yang bukan mahram sama dia. Artinya yang dia boleh untuk menikah dengannya. Jadi kapan boleh menikah dengannya? Kapan kalau bersentuhan itu batal wudu, itu berarti bukan mahram. Termasuk siapa? Anaknya paman. Anaknya paman yang perempuan dengan anaknya paman yang lainnya yang laki-laki. Misanan. Itu batal wudu kalau nyentuh, makanya bukan mahram. Istrinya paman, paman itu punya istri, istrinya itu batal wudu sama ponakannya, makanya tidak boleh. Artinya boleh dinikahi oleh keponakan tadi itu kalau pamannya meninggal, boleh. Itu bukan bibi, makanya jangan dibiasakan kalau itu bukan kakak jangan dikatakan kakak. Itu bukan bibi, jangan dikatakan bibi. Ini bibi anak, bibi itu kan di KP bibi. Bibi dari mana? Iya. Wa kadza nadharuhunna ilaihim, begitupun pandangan mereka perempuan-perempuan ilaihim kepada mereka laki-laki, yaitu ar-rijalil ajanib, yaitu laki-laki yang bukan mahram. Qala al-Hisni, berkata Hisni, wal asahu 'inda Rafi'i, dan pendapat yang paling sahih menurut Imam Rafi'i, annal mar'ata tanduru, sesungguhnya seorang perempuan boleh melihat ila jami'i badanir rajulil ajnabiyyi, kepada seluruh badan laki-laki yang bukan mahram, illa kecuali ma baina surratihi wa rukbatihi, kecuali antara pusar dan lutut. Jadi kalau kita perempuan, laki-laki ngelihat kepada perempuan yang bukan mahram tidak boleh. Tapi kalau perempuan yang bukan mahram boleh ngelihat kepada kita asalkan selain antara pusar dan lutut. Itu pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, la tara minhu illa ma yara minha, tidaklah perempuan tadi itu melihat dari laki-laki kecuali apa-apa yang melihat laki-laki dari itu perempuan. Berarti kan tidak ada kalau gini. Laki-laki tidak boleh ngelihat kepada perempuan yang bukan mahram. Seperti itu juga perempuan tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi menyatakan kalau untuk perempuannya kepada kita laki-laki yang bukan mahram boleh melihat kecuali pusar dan lutut. Pendapat yang kedua, sebagaimana kita tidak bisa melihat kepada perempuan yang bukan mahram, begitupun perempuan yang bukan mahram tidak bisa melihat kepada kita. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa hadha wal asahhu, ini adalah pendapat yang paling sahih
paling benar inda jama'atin, pada sekelompok para ulama. Ini masalah mahram ini terutama dari kita ini amat sangat disepelekan sekali. Terkadang orang yang mengerti ilmu agama munculnya dari orang bukan dari orang awam lagi, orang yang ngerti ilmu agama kadang-kadang menyepelekan hal ini. Sehingga ya gitu, campur laki perempuan ya, salaman dan lain sebagainya itu. Ya. Kita sendiri itu Pak sebetulnya yang ada ngaji di rumah itu juga bingung. Ya makanya semoga ini pondok cepat selesai. Kalau pondok cepat selesai sudah pasti pisah dengan sendirinya itu insya Allah. Nah sekarang ndak iso Pak tak geludak tok. Wis koyo ngono iku aturane. Sing paling gregetno iku lho ana wong komentar tok, tapi duwike ndak metu. Mek pinter komentari tok. Kenapa Pip harus gitu? Kenapa Pip harus gini? Jelas duduk tak ceritane ente. Kenapa kok seperti itu? Dan kita menyatakan di sini bukan halal itu, tidak boleh. Makanya kita berusaha pelan-pelan untuk kalau sudah hafalan itu masuk lagi ke dalam. Sulit Pak, sulit. Ya, tak di PC sulit jong. Mau di PC tak sulit. Mau tak di PC abu. Ya, ala kulli hal. Ya, yang jelas kita ngakui itu tidak boleh. Ya kita berusaha meredam dengan amat sangat usaha kita yang ngaji tempat kita. Kalau perempuan, kalau sudah dewasa gunakan cadar. Kalau tidak mau ya jangan ngaji sama anak. Ngaji saja tempat lain, cari yang tidak pakai cadaran. Tahu, Anda akan ngatur ente, itu terserah. Ya. Wa nadharul aurati, dan melihat kepada aurat-aurat. Aurat tidak boleh kalau aurat itu. Aurat itu sesuatu yang harus ditutup dan haram dilihat. Itu aurat. Jadi antara laki-laki pun ya tidak boleh. Ada batasan antara laki-laki itu dengan laki-laki, antara pusat dan lutut. Nah, kalau mandi bersama itu ya apa? Kadang-kadang pintu kamar mandi tidak ada pintunya. Kadang-kadang pintunya menggunakan kain. Lah kan dredeg toh Pak. Hati-hati sih kan dredeg. Maning mau kencing itu takut kan, tengah-tengah itu pasti dibuka sama orang. Kadang-kadang beranggapan tidak apa-apa laki sama laki. Loh ya apa sih rek? Kadang-kadang itu munculnya dari tempat pendidikan Islam. Iya. Aduse bareng. Kayak ada aurat gitu. Lo padahal belajar ilmu agama. Lah lek sing ngajari ilmu agama model koyo ngono terus wong awam iki ya opo gitu lah. Ini sawaun kanat min jinsin wa ghairihi, baik ada itu dari satu jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, wa ghairihi dan selainnya, apalagi laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Wa sawaun kanat, baik ada itu minal mahram, aurat itu minal mahrami wa ghairihi, baik dari mahram atau enggak. Kita dengan mahram kita, dengan ibu kita misalnya, maaf itu enggak boleh telanjang bulat antara pusar dan lutut kalau sesama mahram. Laki dengan perempuan yang sesama mahram. Itu. Tapi kan ya apa Pak? Lihat nuruti kayak ngono iku nggih. Ya kan? Antara laki-laki dengan laki-laki antara pusat dan lutut, perempuan dengan perempuan antara pusat dan lutut. Kalau dengan kafiro lain Pak, ada muslimah orang perempuan Islam dengan orang perempuan non Islam, itu auratnya itu bukan antara pusat dan lutut, enggak, tapi alladzi yabdu indal mihnah, yaitu ketika nampak apa-apa yang nampak ketika dalam keadaan pekerjaan. Apa itu? Kepala sampai leher, tangan sampai siku, kemudian kaki sampai lutut. Itu tuh. Pundak ini tidak boleh. Karena ini kafiro.
depannya muslimah, perempuan kafir dengan perempuan Islam, tidak boleh, ya ada batasannya. Tidak bisa sama antara perempuan Islam dengan perempuan Islam. Itu. Paham? Fayahrumu an-nadharu ini. Maka haram melihat ar-rajuli laki-laki ila syai'in kepada sesuatu mim badanil mar'atil ajnabiyati dari badan perempuan yang bukan mahram ghairil halilati selain istrinya. Kalau istrinya tidak ada aurat, kalau lainnya tidak boleh, badannya keseluruhan tidak boleh. Ai az-zaujati wal amati, baik itu istri, baik itu budak perempuan. Kenapa sih? Li'anna nadhara madinnatul fitnati, karena yang namanya melihat itu amat sangat menyebabkan fitnah. Wa huwa muharrikus syahwati, dan melihat itu dapat menggerakkan syahwat, syahwat keinginan. Falaiku, maka yang pantas bimahasinis syar'i, dengan kebaikan-kebaikan untuk syariat, supaya syariat kulon jenengan niki api, sudah babin nadhari, cegah pintu melihat tadi itu, wal i'radu, dan berpaling an tafasilil ahwali, dari penafsilan keadaan minasyahwati wal fitnati, dari syahwat, dari fitnah, wa adamuhuma, atau mungkin tidak ada syahwat, atau mungkin tidak ada fitnah. Dilihat. Tapi meskipun tidak ada syahwat, tidak ada fitnah, tetap tidak boleh. Sampean harus tahu di sini. Makanya tidak boleh kalau sampean punya istri, kemudian istrinya itu dibiarkan berangkat dengan supirnya tok, tidak boleh. Haram, itu khalwat namanya, bersendirian. Tidak boleh. Harus ada yang barengi. Baik itu yang barengi itu anak perempuan yang sudah tamyiz, atau anak laki-laki yang sudah tamyiz minimal, dan anak laki-laki tadi itu mahram sama si perempuan tadi itu. Jadi tidak benar lek tadi perempuan karir kemudian punya sopir, berangkat dari rumahnya ke kantor dengan sopir tok, haram. Mutlakon, mutlak wis, mutlak. Paham? Nah iso ditawar-tawar iki. Ini darurat beb, darurat apa nih? Darurat apa nih? Iya, lah dak ngono beb, aku ndak kerja, ya aja kerja. Kok ruwet? Terus mangan karo apa? Ya jauh karo Allah. Kerjaan sing lain. Mari kan? Lah iso beb, ya ndak iso terserah kon. Lek kon siap dik mawonin rokok, ya monggo. Hidup ini pilihan, Pak. Lek ndak surga ya neraka, wis iku tok urip iku. Kalau kepingin jadi orang baik, ya jadi baik, masuk surga insyaallah. Kepingin jadi orang elek, ya tadi yo, tapi pun neraka. Wis ngono tok ada. Ngeyel, tangtung, ya sudah terserah inti. Kalau gitu nggak bisa beb, terus apa kerjanya inti? Ya coba kerja. Inti kerja dengan cara seperti itu, iya. Nggak bisa nggak bisa beb, ya coba. Wong cecek nggak kerja ya iso mangan kok. Mosok kon umat Nabi Muhammad kalah karo cecek. Cuma bedane tawakali sing kurang. Cecek mek bondo lungguh ngene tok plep mangan. Ini nyamuk dikirim karo menungso, karo Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menungso kita orang dicecek di pangani kita orang. Enggak, malah kita sunnah mateni cecek. Yo cecek ono ae sih. Iya kan? Mosok kalah karo cecek. Itu semua apa? Itu semua omongan-omongan yang ibaratnya itu mau melegalkan sesuatu yang haram. Wis dak ono wis. Cok dawa-dawa, Pak. Lo terus ya apa yang ngono? Ya ndak ya apa. Aku pengen ngapik duit di bank ya apa kerjaanku? Ya aja kerja. Lo terus? Lah apa nih terus? Terus ya tak? Iya, ya aja kerja. Ya aku ndak iso, Beb. Lah lek gelem ya monggo. Tapi tak ingetno lho ya, rokok. Mari.
Enak kan dunya iki. Iku Pak urip ning dunya nggih. Wal adalati wa adamiha, bijaksananya atau tidak bijaksana, kama tahrumu, sebagaimana haram al khalwatu, bersendiri-sendirian, bil ajnabiyati, dengan perempuan yang bukan mahram, tidak oleh sendiri-sendirian ya. Wa yajuzu lirrajuli ayandura ila jami'i badani zaujatihi, dan boleh untuk laki-laki dia melihat ila jami'i, kepada seluruh badani zaujatihi, badan istrinya, tidak ada batasan. Li'annahu, karena sesungguhnya ya juzu, boleh lahu, untuknya si suami, al istimta'u, bersenang-senang, biha, dengannya itu perempuan. Perhatikan ibarat ini Pak. Li'annahu yajuzu lahu al istimta'u biha, karena boleh bersenang-senang dengan itu perempuan. Sebelumnya apa? Boleh untuk apa? Melihat. Apa? Melihat. Berarti perempuan-perempuan kita ini Pak, istri kita, anak kita perempuan, ponakan kita perempuan, itu bisa dinikmati meskipun dengan ngeliat tok. Loh kok bisa Beb? Ini loh. Wa yajuzu lirrajuli ayandura ila jami'i badani zaujatihi. Boleh untuk laki-laki melihat. Melihat. Bukan ini loh ya, bukan bukan berhubungan badan dulu, melihat. Karena apa? Karena boleh bersenang-senang dengan itu perempuan. Berarti dengan melihat itu meskipun tanpa hubungan badan, itu perempuan bisa dinikmati. Terus maksudnya ya apa Beb? Maksudnya kalau ente punya istri, kalau ente punya anak perempuan, kalau ente punya orang-orang yang wajib ente lindungi dari golongan perempuan, hati-hati, itu semuanya perempuan bisa dinikmati oleh laki-laki meskipun tanpa hubungan badan, cukup ngelihat saja bisa dinikmati. Tinggal mau ndak istri kita dinikmati orang lain? Ojo dijawab. Cuma pilihan ini, kalau sampean ndak mau berarti sampean benar, normal, sesuai syariat. Kalau sampean ini kalau ndak mau ya, kalau sampean mau untuk dinikmati berarti salah, tidak sesuai syariat, sampean perlu diperiksa no. Karena apa? Hah? Karena apa? Kok diperiksa no? Hah? Apa kok diperiksa no? Kenapa kok dinikmati istrinya kok mau dia? Kenapa? Hah? Bukan. Bodoh tidak bisa diperiksa no. Apa yang diperiksa no itu? Hah? Gendeng. Iku jawabannya Pak. Loh, siapa gelem? Iki kemanten anyari. Naudzubillah min dzalik. Minggir kon. Jadi ketok. Jawaban jujur ya. Ente rak ngakui aku gurumu ya. Ngakui ya. Sepurane sing akeh, semoga dijaga oleh Allah. Kira-kira aku mlebu nang jero omamu, bojomu salah mbek aku, gelem ndak kon? Ngamuk ndak kon? Normal berarti. Lah betul ini Pak. Dan itu bukan untuk kemanten anyar tok rek. Pirang tahun kawin? 10. Nah kita Pak iki 10, Hamdan 10. Ente ngaku ya anak guru ente. Taib. Aku mlebu nang omahmu bojomu salah aku gelem. Ngamuk? Normal. Coba sih di sebelahnya takonono, pirang tahun kon? Pirang tahun kon? Takonono ae. 20 tahun, Bib. 20 tahun, Kang. Oh iya. Gelem kon? Tidak apa-apa jadi konco. Periksa meneh. Paham ya? Bingung kan Pak? Kadang-kadang ini bingung gitu loh. Maaf ya, maaf kita bukan sok-sok bersih-bersihan gitu, enggak gitu loh. Kok ini ya ibaratnya itu ghiro itu kemana gitu loh. Kadang-kadang maaf ya, semoga dijaga oleh Allah.
ngajar ilmu syariat, ngajar. Dia punya santri laki-laki. Kemudian santri itu dibiarkan masuk ke dalam rumahnya gitu loh. Padahal di situ ada istrinya, ada anaknya. Loh, yang perlu kita tanyakan, ente ini belajar kitab ini dapat apa gitu loh. Mek dapat hatam tok. Semoga berkah. Berkah apa nih model kayak ngono itu? Justru kalau ada santri tidak ngerti model seperti itu, kasih peringatan keras. Ini orang normal Pak, bukan orang keras ini. Ini orang normal. Sehat sian. Kalau enggak, ya udah sehat jenenge. Enggak normal, perlu diperiksa no. Itulah. Ini masuk ketika wong sing enggak ngerti syariat ngono, Pak. Digenengno bojone koyo ngono, kadang-kadang digonceng, kadang-kadang digonceng sama siapa? Sama pegawainya. Bojone lho iki. Garwone sigarane nyawa. Ya apa sampean? Digenengno. Mas aku yes berangkat to. Cong nih nyong, goncengan iki bojoku. Loh. Sik, cong iki karo binik kakek iki apane, Kang? Binik pian, lek pian keenakan, kakek ae wis. Karo bojomu iki apamu gitu loh. Napa-apa ngono. Lho ya opo sih? Kalau ndak apa-apa, ndek syariat itu ndak apa-apa. Berhubung ada apa-apa, ndek syariat ndak oleh. Ngono Pak. Itu tok syariat itu. Paham? Ini praktek no Pak. Sudah ngaji di sini ini, dipraktekkan di rumahnya. Dikasih rumahnya itu dikasih korden yang betul. Sekiranya orang dari luar itu tidak bisa ngelihat langsung ke dalam. Kalau perlu beli di pagernya itu kasih apa plastik itu, apa jenenge iku? Hah? Fiber, pintar iku sapa iku rek? Kasih fiber gitu loh. Anak ini bingung Pak, kadang-kadang ngaji kitab pinter, tapi ayo nang bojoku diluk kono deloken, bojo apa butuh apa iku bojoku. Yo apa Kang. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati Pak, jangan Pak ojo gawe omahe kok terminal nggih. Engko disemoni tangga beb wong nyemoni. Kongkon nyemoni lek perlu kono speaker pisan. Apa yuk ngamuk ta sampean kok ngono. Iya kok nemen kok ngono. Entar no. Nyang nang Pak Asmin nyileo salon kayak ono mic. Kongkon gawe mic Pak Rasmin di ngomong. Coreken. Syariat. Ini syariat. Bukan masalah keras-kerasan, ini syariat. Itulah. Ya. Taib. Nah, kan semua badannya boleh, kalau istri itu boleh, tidak ada masalah. Naam iya, fin nadhari ila farjiha aujahun. Apabila, maaf, melihat kepada kemaluannya, itu ada beberapa pendapat. Faqila, maka ada yang mengatakan, innahu yahrumu, sesungguhnya haram. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu ilal farji, melihat kepada kemaluan, artinya kemaluan yang halal. Siapa kemaluan yang halal itu? Istri tok Pak, lainnya enggak boleh. Anak itu enggak boleh. Anak, saya ulangi lagi, anak meskipun masih kecil enggak boleh untuk dilihat. Kecuali ada udzur, misalnya anak itu dimandikan. Itu atau anak itu akan dikhitan. Makanya itu Nabi itu lahir sudah terkhitan. Karena apa? Karena Allah tidak menginginkan agar supaya ada orang yang melihat kepada Rasul. Ya, kepada kemaluan. Jangan sampai kurang ajar di sini. Kita bukan tujuan kurang ajar, enggak. Cuma ilmu ini Pak, biar tahu sampean. Allah tidak menginginkan, makanya dilahirkan sudah khitan. Anak kula jenengan ndak iso. Lek lahir teko khitan. Itu teko khitan. Anak kelainan berarti. Iya. Enggak boleh. Ada pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya melihat kepada kemaluan, katanya Nabi, yurithu tamsa ay al-ama, menyebabkan kebutaan. Orang yang melihat kepada kemaluan istri
itu bisa menyebabkan kebutaan. Qala sahibul uddati, berkata sahibul uddah, yulidul walada a'ma, akan melahirkan seorang anak, anak tadi itu dalam keadaan buta. Berarti kalau ngelihat dari sini, bukan orangnya yang buta, tapi nanti anaknya itu kalau hubungan badan kemudian melihat kepada kemaluan, itu anaknya kalau jadi anak akan buta. Itu. Wa minhum, dan dari mereka para ulama, man qala yurithul ama, bisa menyebabkan buta fil ladzi yanzuru. Nah ini. Di dalam orang yang melihat, paham ini? Jadi melihat kepada kemaluan, ada yang mengatakan pendapat pertama mengatakan haram. Karena apa? Karena Nabi menyatakan orang yang melihat kepada kemaluan akan menyebabkan buta. Ini hadis ini ditafsiri dua. Ditafsiri yang pertama, artinya bukan orangnya yang buta, tetapi kalau berhubungan badan kemudian melihat kepada kemaluan, kalau itu jadi anak, anaknya akan buta. Tapi pendapat yang kedua mengatakan enggak dari hadis ini. Bahwasannya nanti dia akan buta. Berarti si laki-laki itu akan buta. Gitu. Itu kemudian wassahihu, pendapat yang paling sahih, kalau tadi kan mengatakan haram, annahu la yahrum, tidak haram an-nadharu ilal farji, melihat kepada kemaluan, li annahu, karena sesungguhnya yajuzu, boleh, lahu, untuknya suami, al istimta'u, bersenang-senang, bihi, dengannya itu kemaluan. Li'annahu, karena sesungguhnya itu kemaluan, mahallul istimta'il a'dhami, tempat bersenang-senang yang paling besar. Tapi ala kulli hal, meskipun ada pendapat yang mengatakan paling sahih seperti itu tidak haram, kita harus tahu Pak, ada pendapat lain yang mengatakan orang alim juga. Enggak, itu enggak apa-apa itu kalau tempat bersenang-senang. Ya. Tapi ada yang mengatakan loh ya. Ada yang mengatakan bahwasanya haram dan bisa menyebabkan buta. Berani ente? Ya terserah ente. Itu. Ya. Fannadharu aula. Nah, fannadharu aula, dan melihat lebih utama lagi. Bersenang-senang aja boleh, apalagi coba melihat. Ya. Ana sering sampaikan itu Pak. Ana sering sampaikan. Ya. Kadang-kadang kita ini dengarkan orang ceramah itu ngomong-ngomong masalah porno dan lain sebagainya. Itu izin Pak, sing ngrungokne ku izin gitu loh. Kok ndono isine gitu loh maksudnya. Kadang-kadang pakaian gunakan pakaian Rasulullah. Dengan imamahnya, dengan jubahnya, dengan sorbannya kadang-kadang. Kemudian menyampaikan hubungan badan kayak itu. Tidak ada tebeng sama sekali, tidak ada kata kiasan sama sekali, tidak ada permintaan maaf dulu. Akhirnya mengundang dari audiens orang yang dengarkan ini bisa kurang ajar nanti. Kadang-kadang acara hall loh. Acara hall, ngomongnya ngomong porno. Ente ini sekarang mau buat pengajian atau ente mau membuat majal untuk orang itu berpornoria? Itu tok jawabannya. Kalau ente tujuan untuk mengadakan hall, panggil orang yang ngerti. Bukan cuma orang yang ngerti adab, sopan santun. Itu bukan caranya Rasulullah. Rasulullah tidak diajarkan seperti itu, tidak ngajarkan gitu sama kita. Rasulullah itu kalau akan berbicara tentang masalah perempuan, baik itu haid, baik itu hubungan badan dan lain sebagainya, itu Rasulullah diam dulu. Diam sampai nunduk. Wajah beliau itu merah Pak. Merah dari malu. Baru
beliau berbicara dengan kalimat yang pelan, yang pelan, yang pelan. Nggak langsung. Lah Al-Quran aja jelaskan tanpa langsung gitu. Hah? Harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Iya. Nisa'ukum harthun lakum. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan itu bagaikan ladangmu, maka datangi ladangmu kapan kamu suka. Ini kan arti kiasan. Loh kok ono orang yang katanya ngerti ilmu agama, katanya da'i ilallah, kok nyampaikan model seperti itu? Apa pantes ta? Ente pakainya pakaian Rasulullah loh, itu yang ente pakai. Apa ini? Gitu loh. Pidato gini, akhirnya ngakak situ, ngakak sini, suaranya perempuan ngangkat. Apa ini? Ini sahibul haulnya kaget Pak model seperti itu Pak. Ente lihat hal-hal tempat-tempat orang yang soleh, kiai-kiai yang soleh, kenapa? Nggak gelambiar ngono. Ya apa Beb, kita harus tanazul sama dia. Bukan tanazul, tasakut namanya itu. Ente jatuhkan diri ente sendiri itu. Umat itu butuh untuk ilmu, bukan butuh untuk porno. Ada lagi anak kecil yang dengarkan di situ. Kita kadang-kadang hadir Pak, ngerungokno iku isin. Dengarkan itu loh malu. Ente lihatlah. Apalagi kalau pas undangan nikah-nikahan itu, waduh. Itu langsung aja keluar aja Pak, enggak manfaat itu. Keluar aja, enggak ada manfaatnya. Nanti cerita, apa ini? Siapkan untuk telur. Apa ini? Apa? Ente ini omongannya enggak pantas. Ente ini bukan dai. Ente ini korak, ente ini. Korak, tahu korak? Kotoran rakyat ente ini. Mayanfa, ilmak ada mayanfa. Tawak, ente mau marah sama anak kayak tawak. Rasulullah enggak seperti itu. Engkau diwarai ku negara Arab. Loh ya apa sih? Wong ngomong Rasulullah negara Arab. Ya apa kok nih? Waras tak kok nih? Akhirnya kok terakhirnya sembahyang di negara Arab. Ngono. Akhirnya nyelantak kan? Perempuan gaya cadaran negara Arab. Perempuan tutupan kabeh negara Arab. Terus posoan negara Arab. Salat 5 waktu negara Arab. Ya apa lele? Ya Allah, muncul dari orang-orang yang katanya alim loh Pak. Organisasi terbesar nyindir tentang masalah cadar. Kenapa pakai cadar? Dia sudah tua gini-gini. Apa? Ente ingat ente punya omongan, jangan-jangan dianggap ente punya omongan tidak tanggung jawab loh. Di dunia wal akhirah, hati-hati. Ada orang dengarkan masuk omongannya ente ke orang tadi itu. Orang itu saya berpegangan padahal itu keliru, tanggung jawab. Di akhirat apalagi. Satu orang alim di Mesir Pak dulu pernah, dia itu pernah mengeluarkan fatwa bahwasanya riba itu tidak apa-apa. Tahu enggak? Gara-gara ngomong seperti itu, dia akhir umur mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah pun tidak bisa. Cuma au tidak bisa. Kaku. Gara-gara apa? Gara-gara pernah ngomong bahwasanya riba adalah tidak apa-apa. Dibiarkan seperti itu? Tidak apa-apa nanti ngelihat film porno dulu kalau sudah kemanten yang sudah lama untuk apa ente? Ente tidak ada bedanya sama orang yang minum khamr di pinggir jalan itu loh. Tidak ada bedanya sama ente. Sama tidak ada bedanya. Sama. Dia suka film porno berarti ente juga film porno seneng. Loh apa bedanya? Tidak ada bedanya. Cuma bedanya mereka itu nampak dari pakaian, ente pakaiannya nipu. Loh kok bisa nipu? Iya nipu. Kenapa? Pakaiannya pakaian Rasulullah. Omongannya omongan rusak. Dari 2 dosanya. Hati. Yang tegas Pak, urip iki Pak, yang tegas. Cukup wedi. Anak dimusuhi Beb, tawak yang musuhi ente wong kena kok. Kecuali kalau ente salah dimusuhi ya pantes. Nah sampean kena kok dimusuhi. Ya sing musuhi yang salah berarti. Iya. Biasa gue wis Habib Umar kayak ngono. Kan wis. Wa ammal khabaru, adapun khabar in sahha jika benar fa mahmulun alal karohah.
Itu dibawa memang kepada kemakruhan kalau memang benar ada khabar. Wa nadharu ila batinil farji asyaddu karohatan. Kalau ngelihat, maaf, kepada batinnya kemaluan itu lebih makruh. Lebih makruh. Ngelihat ke bagian, maaf, dohirnya kemaluan itu makruh. Kalau ngelihat ke batinnya asyaddu, amat sangat makruh. Walihada, dan untuk ini yukrahu lil insani, dimakruhkan untuk seorang manusia ayam duro ila farjihi, melihat kepada kemaluannya li ghairi hajatin, tanpa hajat. Tak boleh. Wa nadrus sayyidi ila amatihi, adapun melihat seorang tuan kepada budak perempuannya kalau ada ya, allati yajuzu lahu, yang boleh untuknya si sayyid al istimta'u, bersenang-senang biha, dengannya itu budak perempuan, karena derrojuli ila zaujatihi, seperti ngelihat seseorang kepada istrinya sendiri. Sawaun kanat qinnatan, baik ada budak perempuan itu budak kin, apa budak kin murni, au mudabbarotan, budak mudabbar. Budak mudabbar itu kalau saya mengatakan nanti kamu dabbar tuka, gitu ya, dabbar tuki, artinya engkau merdeka setelah aku mati, itu mudabbar. Au mustauladatan, mustaulada itu apa? Kalau ada sayyid berhubungan badan dengan si budak tadi itu boleh, kemudian hamil, punya anak, anaknya itu bernasabkan kepada sayyid, bukan budak. Lah si budak perempuan ini, kalau si sayyidnya ini meninggal, itu merdeka, karena sudah punya anak, mustauladah. Au arada maniun gharibuz zawal, atau tersodorkan pencegah yang dekat, yang cepat hilang. Apakah haidi warahni, seperti haid atau digadeken. Ini kalau ada budak. Jadi kalau memang itu budaknya boleh untuk bersenang-senang dengan sayyidnya, itu hukumnya seperti istri, hukumnya, tapi bukan istri. Gitu. Wa amma in kana muzawwajatan, adapun kalau budak perempuannya itu punya suami, au mukatabatan, atau budak perempuannya itu budak mukatab, artinya si sayyid mengatakan kalau kamu bisa bayar uang 2 juta dalam jangka waktu 2 bulan, kamu merdeka. Ini mukatab namanya. Atau mustarokatan, atau budaknya itu belinya patungan, bainahu, antara dia si sayyid, wa baina ghairihi, dan antara orang lain. Atau majusiyatan, atau budaknya itu beragama majusi. Au tsaniyatan, atau budaknya itu penyembah berhala. Au murtadatan, atau budaknya itu murtad. Fayahrumu nadruhu, semuanya itu haram untuk melihatnya. Ila, kepada mabaina suratiha wa rugbatiha, antara pusar dan lututnya. Ya. Paham ini? Wala yahrumu, dan tidak haram mazada ala dzalika. Tidak haram apa-apa melebihi di atas itu. Artinya antara pusar dan lutut, lebihnya. Pokoknya tidak boleh pusar dan lutut. Selainnya pusar dan lutut, antara pusar dan lutut loh ya, bukan cuma pusar sama lutut toh, enggak, antara pusar dan lutut itu boleh. Tidak haram ala dzalika. Afada dzalika kulluhu hisniyu, memberikan faedah semuanya itu al-hisni, wallahu a'lam bissawab.